Shalom adik-adik. Selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat datang di ibadah online kita. Seperti biasa, sebelum kita memulai ibadah kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan. Terima kasih buat penyertaan pada hari ini ya Bapa. Dan sebentar kami akan memulai ibadah kami Tuhan. Engkau berkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Baiklah adik-adik, kita akan bergirang. Namun sebelumnya kakak undang semuanya untuk dapat bangkit berdiri. Kita angkat pujian kita, Dalamnya Hatiku. Adik-adik semuanya bertepuk tangan ya.
Halo adik-adik semua, Shalom. Apa kabar adik-adik semua di rumah, dimanapun berada pada siang hari ini? Abang yakin dan percaya adik-adik yang abang kasihi pasti dalam keadaan sehat. Semua dalam keadaan baik-baik. Amin. Pada siang hari ini abang kembali melayani adik-adik yang abang sayangi semua. Diberikan lagi kesempatan oleh guru sekolah minggu, abang menyampaikan cerita sekolah minggu bagi adik-adik yang abang kasihi. Untuk itu sebelum kita mendengarkan cerita sekolah minggu, kita berdoa terlebih dahulu ya. Kita berdoa semua ya, adik-adik yang abang sayangi ya. Kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa bersama-sama. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan dalam kesempatan hingga pada saat ini Tuhan, Engkau masih memberkati kami, Engkau masih memberikan kami kesehatan, kekuatan. Walaupun Tuhan kami masih beribadah di rumah kami masing-masing, tapi kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah anak-anak-Mu, anak-anak sekolah minggu-Mu Tuhan. Engkau berkati mereka, Engkau berkati pikiran mereka, berkati hati mereka, agar firman-Mu yang hamba-Mu sampaikan Tuhan, mereka boleh menangkap, boleh mereka mengerti Tuhan Yesus. Biarlah kiranya semuanya Tuhan, hamba-Mu kembalikan, Tuhan yang memberkati dan menyertai. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan siap mendengarkan cerita sekolah minggu pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya, adik-adik yang abang kasihi, tadi abang sudah katakan, abang ingin bercerita. Ini pada siang hari ini, abang mau bercerita tentang korban keselamatan. Wah, korban keselamatan. Sebelum kita dengar, mari adik-adik ambil Alkitabnya atau dengarkan abang. Abang akan baca ya. Oke ya? Bisa? Semua amin? Amin? Oke. Mari dengarkan abang. Yang sudah bisa baca silakan baca ya. Kita mulai. Di sini dari Imamat 3 ayat 1 sampai 17. Begini bunyi firman Tuhan. Jikalau persembahannya merupakan korban keselamatan, maka jikalau orang yang dipersembahkan itu dari lembu, seekor jantan atau seekor betina, haruslah ia membawa yang tidak bercela ke hadapan Tuhan. Lalu ia harus meletakkan tangannya di atas kepala persembahannya itu dan menyembelihnya di depan pintu kemah pertemuan. Lalu anak-anak Harun, imam-imam itu haruslah menyiramkan darahnya pada mezbah di sekelilingnya. Kemudian korban bakaran keselamatan itu harus mempersembahkan lemak yang menyelubungi isi perut dan segala lemak yang melekat pada isi perut itu, sebagaimana korban api-apian bagi Tuhan. Dan lagi kedua, buah pinggang dan lemak yang melekat badannya yang ada pada pinggang dan umbai hati yang harus dipisahkannya beserta buah pinggang itu. Anak-anak harus membakarnya di atas mezbah, yakni di atas korban bakaran yang sedang dibakar di atas api, sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Jikalau persembahannya untuk korban keselamatan bagi Tuhan adalah dari kambing domba, seekor jantan atau seekor betina, haruslah ia mempersembahkan yang tidak bercela. Jikalau ia mempersembahkan seekor domba sebagai persembahannya, ia harus membawanya ke hadapan Tuhan. Lalu ia harus meletakkannya tangannya ke atas kepala persembahannya itu dan menyembelihnya di depan kemah pertemuan. Lalu anak-anak Harun harus menyiramkan darahnya pada mezbah di sekelilingnya. Kemudian dari korban keselamatan, ia harus mempersembahkan lemaknya sebagai korban api-apian bagi Tuhan, yakni segenap ekornya yang berlemak,
yang harus dipotong dekat pada tulang belakang, dan lemak yang menyelubungi isi perut, dan segala lemak yang melekat pada isi perut itu. Dan lagi kedua buah pinggang dan lemak yang melekat kepadanya yang ada pada pinggang, dan umbai hati yang harus dipisahkannya beserta buah pinggangnya itu. Imam harus membakarnya di atas mezbah sebagai santapan berupa korban api-apian bagi Tuhan. Jikalau persembahannya seekor kambing, ia harus membawanya ke hadapan Tuhan. Lalu ia harus meletakkan tangannya di atas kepala kambing itu dan menyembelihnya di depan kemah pertemuan. Lalu anak-anak Harun harus menyiramkan darahnya pada mezbah di sekelilingnya. Kemudian kambing itu harus mempersembahkan lemak yang menyelubungi isi perut dan segala lemak yang melekat pada isi perut itu sebagai persembahannya berupa korban api-apian bagi Tuhan. Dan lagi kedua buah pinggang dan lemak melekat badannya yang ada pada pinggang dan umbai hati yang harus dipisahkannya beserta buah pinggang itu. Imam harus membakar semuanya itu di atas mezbah sebagai santapan berupa korban api-apian menjadi bau yang menyenangkan. Segala lemak adalah kepunyaan Tuhan. Inilah suatu ketetapan Tuhan, ketetapan untuk selamanya bagi kamu turun-temurun di segala tempat kediamanmu. Janganlah sekali-kali kamu makan lemak dan darah. Adik-adik yang abang kasihi, firman Tuhan ini tentu panjang sekali, ya. Tetapi abang mau menceritakan bagaimana korban keselamatan ini yang harus kita persembahkan kepada Tuhan. Tentu persembahan yang mau kita sampaikan kepada Tuhan itu adalah persembahan yang berkenan, persembahan yang baik, persembahan yang tidak tercela di hadapan Tuhan. Amin. Amin semua adik-adik. Ya, adik-adik semua harus tahu itu. Ya, kalau persembahan itu kepada Tuhan, memberikan persembahan kepada Tuhan, memberikan yang terbaik. Amin. Amin semua. Iya, harus memberikan yang terbaik. Agar apa? Tuhan berkenan atas persembahan adik-adik semua. Itu. Jadi, apapun yang mau kita persembahkan, puji-pujian, mari angkat puji-pujian yang baik kepada Tuhan. Apapun itu yang mau kita sampaikan kepada Tuhan, ya, harus yang terbaik di hadapan Tuhan, harus yang menyenangkan hati Tuhan, ya. Adik-adik pasti tahu itu dong, kan sudah sering harus melakukan kebaikan. Abang sudah sering ceritakan harus memiliki kasih. Anak-anak sekolah minggu nggak boleh berantem, nggak boleh menjadi anak-anak sekolah minggu yang suka menjailin teman, ya. Abang yakin itu sama adik-adik semua. Iya. Jadi dalam firman Tuhan ini ada dua hal yang mau kita lihat, yaitu mendapati hukum yang menyangkut korban keselamatan. Ada yang tadi yang berceritakan tentang tentang apa tadi di dalam firman Tuhan itu. Ada adik-adik tahu tadi tentang apa? Berceritakan tentang apa tadi? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Itu baca lagi firman Tuhan itu biar tahu apa tadi yang dipersembahkan itu. Apa yang dipersembahkan yang baik itu tadi? Yaitu yang pertama apa? Lembu baik jantan maupun betina, ataupun kambing domba baik domba maupun kambing. Itu. Tetapi tidak asal lembu jantan, tidak asal lembu betina, tidak asal domba, tidak asal kambing. Tetapi ada yang spesial. Wah, kok harus spesial sih sama Tuhan, ya kan? Kan Dia Maha Kuasa, Dia semuanya punya. Kok harus kita kasih itu? Kok Tuhan harus milih-milih sih? Ya, Tuhan harus milih-milih sih, harus yang baik sih, harus yang berlemak, harus yang tidak asal-asal kambing domba, tidak asal lembu. Dalam firman Tuhan jelas, semua harus yang terbaik. Itu agar apa? Tuhan senang sama adik-adik juga.
Tuhan senang sama kita semua. Tuhan senang. Kenapa? Karena kita selalu memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Amin. Iya. Dalam kondisi sekarang ini, wah, bagaimana ini Bang Boy? Kami aja keluar gak bisa. Kami aja kemana-mana gak bisa Bang Boy. Gak bisa sama teman, gak bisa kemana-mana. Wah, gimana ini? Katanya kita mau memberikan yang terbaik sama Tuhan. Katanya kita mau memuji Tuhan dengan sukacita, tapi kita di rumah kok Bang Boy. Online kok kita, gimana mau sukacita ini Bang Boy? Nah, itu nggak boleh. Karena Tuhan tidak pernah dibatasi oleh apapun. Tidak dibatasi oleh tempat, tidak dibatasi oleh ruang, tidak dibatasi oleh waktu. Gitu. Tuhan itu tidak Tuhan yang terbatas. Tuhan itu tidak Tuhan yang gimana ya? Kalau di gereja hadir, kalau di setiap rumah-rumah ibadah baru hadir, enggak. Di rumah pun, itu di rumah adik-adik pun ada Tuhan saat ini. Amin. Ada Tuhan yang melihat adik-adik yang semangat terus sekolah minggu, yang ikut terus ke sekolah minggu, ya kan? Guru-guru sekolah minggunya datang ke rumah-rumah, melihat adik-adik, gimana ya adik-adik kami nih ya di rumah ya, gimana mereka ya di rumah ya. Mereka datang, guru-guru sekolah minggu datang ke rumah-rumah, memberikan hadiah, bingkisan, ya kan? Itu agar apa? Adik-adik terus sukacita, adik-adik terus belajar, terus berdoa kepada Tuhan. Ya, itu yang harus adik-adik lakukan terus dalam kehidupan masa kecil ini. Ya, jangan pernah bilang, yang abang bilang tadi, online kok Bang. Ya udah, biasa-biasa aja. Online kok Bang. Kenapa harus kita ini orang kita nggak bisa kok ngapa-ngapain Bang? Gimana ini? Aduh, abang percaya pasti adik-adik semua Tuhan terus pelihara, Tuhan terus berkati. Karena apa? Adik-adik terus sukacita melayani Tuhan. Baik di rumah-rumah pun, baik online pun, lewat YouTube pun sekarang ini ibadah adik-adik. Tuhan terus berkati, Tuhan pasti berkati. Nggak ada istilahnya harus ke gereja baru diberkati, enggak. Itu. Abang sayang kepada adik-adik semua yang ada di rumah, dimanapun berada pada hari ini. Itu tadi. Dalam firman Tuhan tadi jelas kita baca, ya. Dari ayat yang pertama sampai ayat 17 kita baca, semua korban persembahan yang terbaik diberikan kepada Tuhan. Semua persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ya. Haleluya. Itu menyenangkan hati Tuhan. Jelas dalam firman Tuhan tadi. Enggak ada satupun dari ayat yang pertama sampai 17 itu menyatakan persembahan yang ini. Semua yang terbaik. Pilihan, dipilih. Tidak asal lembu jantan ataupun lembu betina. Tidak asal kambing domba, baik itu domba, tetapi dipilih yang terbaik. Itu semua menyenangkan hati Tuhan. Jadi adik-adik semua di rumah beribadah, itu untuk apa? Menyenangkan papa kah? Menyenangkan guru agama sekolah kah? Biar dapat tanda tangan? Biar ada bukti ibadah? Jadi itu ada tugasnya. Apakah hanya sebatas itu? Tentu tidak. Pasti karena adik-adik yang abang kasihi, adik-adik yang abang sayangi, karena percaya Tuhan, karena ingin memberikan kepada Tuhan yang terbaik. Bukan karena tugas sekolah, bukan karena rutinitas hari Minggu ibadah, setiap hari Minggu nonton YouTube, bukan sebatas itu. Tetapi karena mau
mendengarkan firman Tuhan, memberikan terbaik kepada Tuhan, semua karena itu. Abang yakin dan percaya bagi adik-adik semua. Abang yakin. Abang bangga sekali melihat adik-adik. Memang sudah lama kita tidak bertemu. Ya, nggak bisa kita bertatap muka. Tapi abang yakin, adik-adik semua bisa lihat abang cerita sekolah minggu. Ya, adik-adik semua ini. Yang ganteng-ganteng, ya, yang cantik-cantik, yang baik-baik. Aduh, pengen sekali seperti biasanya dekat kita cerita, ya kan, bisa dirangkul adik-adik, ya kan, senang sekali. Aduh, tapi teruslah berdoa sama Tuhan biar kondisi saat ini, kondisi COVID ini boleh mereda, kita boleh beribadah, anak-anak sekolah minggu boleh ke gereja, ya. Abang percaya, ya. Terus berdoa kepada Tuhan. Doa anak-anak kecil itu Tuhan dengar. Doa anak-anak sekolah minggu itu Tuhan dengar. Berdoa sungguh-sungguh. Jadi adik-adik yang abang kasihi, buat pada siang hari ini, abang yakin lewat cerita sekolah minggu ini bagaimana kita mendengarkan korban yang terbaik kepada Tuhan, korban keselamatan ini, bagaimana kita mempersembahkan itu yang terbaik kepada Tuhan, yang tidak bercela di hadapan Tuhan, bagaimana kita melakukannya sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, bagaimana itu korban setiap kegiatan kita, ibadah kita itu ibadah yang terus berkenan di hadapan Tuhan. Ya, abang percaya adik-adik semua diberkati, adik-adik semua diberikan kesehatan, diberikan kepintaran. Abang percaya. Ya, terus berdoa kepada Tuhan, berdoa buat papa, berdoa buat mama, mereka sehat-sehat, diberkati pekerjaan mereka, ya. Walaupun orang bilang sulit sekali kondisi ini, berdoa di rumah baik-baik, berdoa di rumah dengan tenang, doakan papa, mama, mereka boleh bekerja dengan keadaan sehat, ya. Boleh mereka bekerja dengan keadaan yang tidak ada gangguan apapun. Semua boleh Tuhan berkati. Doa adik-adik semua itu. Jangan berpikir aku anak kecil, mana didengarkan. Enggak ada anak kecil, anak remaja, anak pemuda, dewasa, orang tua, semua sama di hadapan Tuhan. Berdoalah sungguh-sungguh, berserahlah sungguh-sungguh. Itu mungkin yang bisa dipersembahkan kepada Tuhan. Mungkin nyanyi-nyanyi sekolah minggu di rumah, ya, itu. Jadi nggak ada persembahan yang seperti firman Tuhan ini harus menyediakan. Ya gimana adik-adik mau menyediakan seekor jantan atau seekor betina lembu, ya. Bagaimana itu? Mana ini Bang Boy ini? Kayaknya nggak serius ini Bang Boy ini. Atau ya nak, pasti masa disuruh awak beli lembu, Bang Boy, makan aja pun udah susah, ya kan? Tapi percayalah, setiap apapun persembahanmu kepada Tuhan, Tuhan pasti dengar. Serahkan dengan segala keyakinan, serahkan dengan segala iman, Tuhan pasti memberkati. Ya, jadi buat pada siang hari ini, biarlah kiranya Tuhan yang memberkati adik-adik semua dimanapun berada. Terus berdoa, terus semangat, jaga kesehatan. Jangan kemana-mana dulu, jangan bermain-main sama teman, berpeluk-pelukan kalau ketemu. Ya, jangan dulu. Biar semua kita sehat-sehat, ya. Abang percaya Tuhan memberkati adik-adik semua dimanapun berada. Oke ya. Jadi baik buat pada siang hari ini, sebelum kita akhiri, kita berdoa, ya. Semua kita serahkan dalam tangan pengasihan Tuhan. Kita berdoa, lipat tangannya, berdoa sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Berdoa dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan.
Adik-adik semua boleh keadaan sehat. Abang percaya Tuhan memberkati kalian semua dimanapun berada. Bapak yang baik, Tuhan, kami sudah mendengarkan cerita sekolah minggu Tuhan. Kami sudah mendengarkan isi kebenaran firman-Mu Tuhan. Bapa, biarlah kiranya Tuhan kami anak-anak-Mu, anak-anak sekolah minggu, biarlah kiranya kami Tuhan boleh memberikan terus yang terbaik kepada Tuhan. Di masa-masa kecil anak-anak-Mu Tuhan, mereka Tuhan Yesus sungguh-sungguh, mereka terus menyenangkan hati Tuhan. Berkati mereka Tuhan, berkati pikiran mereka Tuhan. Berkati mereka Tuhan, jauhkan dari sakit penyakit, jauhkan dari virus yang ada saat ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus, dimanapun anak-anak-Mu berada Tuhan, kami percaya Bapa, Tuhan punya kuasa atas hidup mereka. Tuhan berkati mereka. Kami berdoa Tuhan, buat adik-adik kami ini, Kau berikan mereka hikmat, kebijaksanaan, kepintaran Tuhan. Mereka belajar secara online saat-saat ini, tetapi kami percaya Tuhan, lewat kuasa Tuhan, Engkau memberikan mereka hikmat, Engkau memberikan mereka kebijaksanaan, sehingga apapun pelajaran-pelajaran yang diberikan guru mereka lewat online, mereka boleh mengerti, mereka boleh paham oleh karena tuntunan Tuhan. Aku percaya Tuhan, anak-anak-Mu, anak-anak sekolah minggu Sola Gracia ini, Tuhan yang memberkati. Dan juga Tuhan, orang tua mereka, berkati Tuhan, usaha pekerjaan Kau berkati. Bahkan kesehatannya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Jauhkan juga mereka Tuhan, orang tua anak-anak-Mu Tuhan, dari virus yang ada saat ini. Mereka boleh sehat, melaksanakan pekerjaannya dengan baik. Biarlah kiranya semuanya, bahkan firman-Mu yang kami dengar, Tuhanlah yang memberkatinya bagi hidup anak-anak-Mu Tuhan. Terpuji Engkau Bapa yang baik, terpuji Engkau Tuhan Yesus. Kami bersuka cita pada siang hari ini. Terpujilah Engkau Bapa, nama-Mu dimuliakan, nama-Mu ditinggikan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom. Semua adik-adik tetap menjalankan prokes, nggak usah kemana-mana. Sehat-sehat semua ya sayang-sayang ya. Sehat-sehat semua, sehat-sehat, nggak ada yang sakit ya. Semua belajar yang baik ya. Abang sayang sama kalian semua. Abang mengasihi kalian semua. Ya. Titip rindu sama kalian. Semua sama adik-adikku kasihan. Ya. Tuhan memberkati. Amin.